Maaf banget nih, JM Team Abrar cuma ngasih Liga Italia sampai segitu aja. Jadi gue udah dimarahin harus pindah segera ke Derby Madrid ya. Jadi mohon maaf kita nggak bahas Juventus, nggak bahas Inter, nggak bahas Cremonese, nggak bahas Como. Sorry banget, ini gue harus taat sama Abrar ya. Kita lanjut di menit 11 ini ke pertandingan selanjutnya, yaitu Derby Madrid, di mana ya kalau Mbappe tetap ya dengan standar dia ini kan jadinya kasihan Mbappe loh. Dulu kan yang diramein kan dia mau ditaruh di mana gitu loh. Dia mau ditaruh di mana nanti dengan adanya si A, si B, si C. Tapi sekarang golnya udah banyak, apa bukan Mbappe-nya lagi yang diobrolin kan, tapi masalah lainnya lagi. Tapi itulah mungkin tim besar, dan betul. Atletico kemarin juga sudah sempat tertinggal tapi akhirnya bisa leading lagi, bahkan jauh sekali leadingnya sampai terakhir. Griezmann juga masih bisa cetak gol. Ini memang momentum sajakah atau memang kemarin Atletico dengan Diego Simeone-nya emang ada di atas pengalaman dari Alonso untuk Derby Madrid nih? Ya, kalau kemarin itu yang gue lihat adalah bukan hanya jeleknya Madrid, tapi bagaimana kolektivitas dari Atletico. Bagaimana mereka benar-benar bermain sangat efektif, nggak perlu pegang lama megang bola, tapi juga sangat tajam, efektif, efisien, itu dua. Dan yang bagaimana gue lihat dari Simeone ini adalah mereka nggak ragu untuk pakai 4-4-2 yang rapi sekali. Dimana 4-4-2 sekarang kan udah jarang sekali kepake. Orang pakai 3 back terus sekarang, 3-5-2, 3-4-3 atau 4-2-3-1. Tapi mereka bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-4-2 dengan ball position yang segitu rendahnya 37%, tapi lihat apa outputnya, 2,3 expected goals. Sementara Real Madrid dengan 4-2-3-1-nya, dengan barisan bintangnya, dengan comebacknya Bellingham yang harus mengusir Mas Tantuono ke bench lagi, memberikan spot pada Güler di kanan, Bellingham nomor 10. Ini bahkan XG nggak sampai 1. Artinya benar-benar ini bukan lagi bicara soal Julian Alvarez-nya, ini bukan lagi bicara soal satu udah pemain, Koke atau siapapun, tapi ini bicara soal kolektivitas. Ini bicara soal gimana lo bisa membangun mid block serapih itu sehingga membuat midfield dari Madrid benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, paling enggak untuk menguasai perjalanan pertandingan gitu. Yes, mereka boleh pegang position ball, tapi apa sih output dari Madrid? Kita lihat hampir nggak ada gitu. Jadi ya buat gua ini masih terlalu early juga kalau kita bahas apakah ini hanya momentum, apa emang ini juga kualitas Madrid yang di bawah Atletico, atau memang bukan harinya Madrid. Tapi gua nggak pernah melihat seorang Courtois punya ratingnya seburuk ini di game 4,2 kalau nggak salah atau 4,8. Ini bukan Madrid banget, ini bukan Courtois banget. Jadi ya gua harap Madrid bisa segera bounce back. Tapi Courtois ini memang trauma kayaknya tenang-tenangan bebas ya. Sama Declan Rice kan? Iya. 2 kali. Ya Bang Valin aja ngomong, kalau gue ngomong nanti ya udah kali tahun lalu gitu. Enggak, biasa aja deh. Gue gak maksudnya muji-muji. Kalau gue ngomong dia dikira muji-muji. Makanya. Gue salah terus Bang. Iya kan? Itu penalti masuk, ini masuk. Tapi kalau lo melihat kan sebenarnya kan terkenalnya defensifnya kan. Simeone kan. Apakah kemarin tetap dengan walaupun tadi stats kita bisa lihat ada yang beda nggak sih dengan musim lalu gitu loh? Kok bisa sampai dia cetak gol banyak kalau memang dia mainnya sebenarnya sama aja. Sebenarnya kan awal musim juga termasuk shaky juga startnya dari Atletico gitu. Makanya ketika mereka bertemu banyak yang lebih menjagokan Madrid sebagai pemimpin klasemen, rekor 100% kemenangan di atas Barcelona. Orang berpikir ini bakal menjadi kemenangan Madrid. Apalagi mereka unggul duluan pula gitu kan. Betul. Dan orang berpikir akan berjalan ke arah Madrid gitu. Tapi ya Atletico khusus untuk game ini mereka tahu betul berapa kali sudah bertemu Madrid dengan materi yang bisa dibilang hampir sama seperti ini. Cuman kalau dari sisi Madridnya justru lini belakangnya itu yang menurut gue masih belum mendapatkan komposisi yang firm. Dean Hussein masih kadang bagus, kadang enggak. Carreras ini apalagi ini pemain banyak banget blundernya kemarin dari sisi kiri lapangan. Kanan udah balikin lagi Dani Carvajal, tapi masih bisa ditembus oleh pemain-pemain dari sisi kiri gitu. Jadi memang banyak posisi-posisi di dalam lapangan yang membuat Madrid itu tidak tampil as a team gitu loh. Banyak lubang-lubang yang bisa dieksploitasi oleh Atletico Madrid. Dan juga bukan karakter tadi lo bilang Courtois biasanya ditembak paling nggak save-nya banyak lah. Ini bisa dibilang tembakan-tembakannya itu menjadi gol. Jadi ya bukan harinya Madrid kalau menurut gue ya kemarin.
Kalau lihat dari komen ya, ada yang bilang no coach no party, DPI makin sepi. Apalagi kalau ada Aldi. Gimana di komentar di lu dibilang Ya. begitu di? Raimi banget, Raimi. Orang masa dilarang berkomentar, silakan lah. Oke. Komentar lah. Silakan ya di. Iyalah. Gak apa-apa kalau sama gue bacain aja. Puas kan. Saddam Yusuf Hussein. Ismail. Dia Wah, pengen dibacain ya, udah tapi dibacain. namanya religius sekali ya. Iya. Yusuf Ismail ya. Oke, udah nggak kesana lagi ntar arahnya. Gawat ya. Tapi bukan harinya, bukan hari Madrid. Iya. Tapi memang ya gue lagi-lagi harus bercerita walaupun cuma sekali ya. Nggak tahu lo udah berapa kali bahwa memang sebenarnya derby Madrid itu suasananya memang gokil dan sebenarnya yang lebih fanatik itu adalah Atletico Atletico, sebenarnya. Walaupun sekarang udah pindah ke stadion yang baru ya, kelihatan Metropolitano. lebih modern, kelihatan lebih apa ya, lebih kekinian lah gitu. Tapi kalau dulu tuh memang bener-bener yang kalangan menengah ke bawah itu kan Betul, kaum pekerja lah, kaum pekerja. pekerjanya kan penontonnya Atletico gitu, dan dulu terkenal dengan pemain-pemain yang memang lebih Keras kan, lebih ke fight kan. Iya. Ini Alvarez ceritanya mirip dengan Pulisic ini. Kayaknya lagi dapat momentum, ataukah memang gimana menurut lo di? Ya, ini momen yang 5 benar-benar gol dalam 8 match Yes. sepanjang karir ketemu Madrid. ini momen yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Alvarez ya, karena benar-benar nggak ada panggung yang lebih besar di liga selain menghadapi Real Madrid. Ya. Ini merupakan momen yang bagi orang bilang oke, 95 juta seorang Alvarez ke Atletico kemahalan ini itu, paling nggak dia punya pembuktian. Memang bersaing dengan Real dan juga Barcelona di liga itu tentu sulit gitu. Paling nggak ada momen satu pertandingan yang dia bisa menunjukkan kapabilitasnya gitu. Dan weekend ini juga akan game week ini akan menghadapi Atletico juga, menghadapi Liga Champions juga. Tentu akan menjadi hari atau pekan yang indah bagi Julian Alvarez. Oke, nanti kita lihat saja apakah Madrid lanjut kalahnya ya Jangan atau dong. enggak, setelah ini malah menang terus sampai habis. Ada yang harus kita bacakan dulu? Oke, yang kita mau bacakan adalah dari Oni ya. Oni ini bekas bosnya Mitra Kukar ya. Oh, itu bos Oni, beda ya. Rp50.000. Aldi kelihatan sumringah banget hari ini. Karena Liverpool, Chelsea, MU, Madrid kalah. Makasih, nggak nanya, cuman ngasih tahu. Makasih ya Oni, 50.000. Dari Madrid TV 50.000. Kenapa ya Madrid bisa dibantai? Apa karena nggak mainin Mas Tantuono dari awal sama Arda? Karena sebelumnya Mas Tantuono pemain Jepang ini ya. Oh iya, Jawa. Mas Tantuono starter terus. Tadi udah nyinggung Mas Tantuono si Aldi. Di, Iya. apa benar-benar karena itu? Ya paling nggak saat Mas Tantuono dan Guler dimainkan menjadi starter, Madrid udah enak banget tuh, unbeaten. Kemarin dicoba oleh Xabi, mungkin itu blunder. Ini buat gue sih alasan yang bisa masuk akal juga. Mencoba hal yang berbeda di game yang sepenting itu. Itu sih sama kayak Curtis Jones masuk gantiin McAllister. Udah, FC Bedah Unhas 50.000. Chiesa nggak dibawa slot ke Istanbul, like and dislike. Padahal Leoni kan cedera. Ada apa? Loh, Tapi Chiesa didaftarin. Iya, akhirnya. udah didaftarin. Akhirnya didaftarin. udah daftarin. Makasih ya 50.000 ya. Dari Adi Yani. Bukan. Lagi kalau Adi Yani 25.000, pelit banget lu di. Pounds. Tolong telepon Radcliffe, Iya. kasih kontrak mati buat Iya. Amorim. Yes. Honeymoon period alergi bisa. Hah? Oh, itu dua pertanyaan beda ini. Lu udah Amorim. Ya. Lu 2 pertanyaan 25.000 lu. Honeymoon period Allegri bisa tahan berapa lama? Jawab satu aja lah. Lama. Lama Mas. Lama. Gue bilang. Kayak nggak punya pelatih lain ya. Balik itu lagi. Pioli, Balik itu Allegri. lagi. Dan dia udah berapa pelatih? Dia udah 2 Juventus juga kan? Allegri pernah kan? Pernah. Iya kan? Yang lama itu Justru Maksud gua yang di Italia banyak kayak kehabisan trofinya pelatih. Kenapa Allegri. nggak dia ajak lagi Arrigo Sacchi ya kan? Yang dulu-dulu Fabio lagi. Capello ya. Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni, Walter Zenga ya. Ini baju Kekinian, kekinian sekali. Nerazzurri ya. Nah, Barcelona menang tidak meyakinkan loh. Emang. Ya. Dan ya oke lah ada crossing corner dari si pemain Inggris itu Rashford Ya. yang jadi gol, kemudian Lamine Yamal masuk juga bisa kasih. Tapi nggak ajak gitu menurut gue. Apa karena apa nih? Lawannya nggak membuat mereka bergairah atau memang belum ini juga sebenarnya belum firm juga Barcelona. Belum firm juga. Apalagi kan barisan pemain. Main semua loh, Mas. Enggak juga. Ada Banyak yang- yang cedera juga kan. Si Pedri, De Yamal kan Jong, di awal. Iya. Pedri sama De Rashford, Jongnya main. Lewa. Rashford. Tapi si Rafinha cedera. Terus si Yang muda tuh, nomor Ferran 27. Torres juga belakangan. Lalu yang baru tuh pemain nomor 27 pemain barunya itu yang dimainin juga bisa dibilang bukan komposisi inti memang. Ketika komposisi Malah lebih kenal start- yang kemarin gue yang main tuh. Siapa tuh? Sekarang rosternya malah yang tadi lu sebutin ya.
Iya, malah yang banyak yang pemain mudanya. Mas, gitu. perutnya masih itu. Iya. Ya belum masih sama-sama shaky lah, masih sama-sama belum ajak dalam Siapa nih, memulai musim. Madrid sama Barcelona Barcelona? dan juga Barcelona. Madrid. Dua-duanya menurut gua belum menunjukin quality championnya belum kelihatan gitu. Ya walaupun memang at the end of the day mereka bisa cetak 3 poin gitu, bisa Ya. mendapatkan kemenangan sehingga dua-duanya ada di papan atas gitu. Cuman dari sisi permainan belum betul-betul menjamin ini kualitas tim yang berada di level yang sesungguhnya gitu. Gue belum lihat dua tim ada di level itu. Tapi kalau kemarin murni komposisinya memang terutama dari sisi depannya. Ya. Dari sisi depannya belum nunjukin kualitas terbaiknya Barcelona. Baru nanti belakangan ketika Ferran masuk, habis itu Daniel mau dimasukin, Yamal masuk, baru mereka bisa memainkan daya offense-nya yang lebih apik dibandingkan ketika mereka nggak main. Di Lamine Yamal kemarin kasih assist. Ya. Tapi beritanya lagi-lagi bukan tentang permainan. Aduh, Dia apalagi katanya tuh? bijinya sakit. Ya kan, terus ada pengakuan dari model usia 30. Ini anak makin Yang gue Kalau takutkan. Mas Aryo kan memang bilang, udahlah biar nikmatin dia masa Itu yang mudanya. gua nggak bisa begitu. Jangan nakal pas belakangan. Ya ini Mas Aryo. Nah lu gimana? Karena ini makin takut kena Terbukti. penyakit kelamin. Oh, Aduh. iya. Lamine Yamal kena penyakit kelamin kan. Bahaya. Rhyming. Loh, kita kan justru care sama dia. Itu yang gua Tapi bilang. I don't know kalau opini lu. In my opinion ya. Ketawa. Imho dong. Imho ya, in my honest opinion. Ini yang mungkin menjadi perbedaan. Humble kali, honest banget sih. Nggak boleh gua nggak boleh humble di sini. Oh iya deh. Yang menjadi perbedaan gua sama Mas Hero kan itu. Kalau Mas Hero bilang boleh bandel tapi di luar lapangan gitu. Selama main bolanya bagus ya udah bagus aja. Itu yang buat gue beda. Lu masih Dan muda dulu. kebukti kan bagus kan? Masih tetap bagus kan? Ya udah, cuman gue sih karena gue berharap ini pemain bisa besar dan bisa menjadi wajah Barcelona dan timnas Spanyol, mbok ya hati-hati dalam bergaul gitu loh. Ini yang gue takutkan gitu. Simpel itu aja sih. Jadi buat Muda gua- dan beringas kata Mei 1453. siapa? Enggak sih, Mas Aryo apa Lamin. gua? Menurut lo bakal lama nggak Mas Lamin karirnya kalau Gue sih, begini? gue sih pengen lama sih, cuman gue takut. Dia Ronaldo sama Messi nggak ada berita gininya terlalu Nggak gede ada, loh kalau Mas. dulu. Nggak dia ada. special breed lah. Ronaldo kan juga banyak main cewek juga. Ya tapi nggak yang ini Nggak mah begajul bener-bener kayak kayak gini. Mungkin dulu kan belum banyak sosmed video Oke. yang munculin mereka gitu kan. Tapi sekarang kan begitu ke blow up sehingga kayaknya nih anak bengal banget gitu. Tapi kalau gue bilang kan selama lo bengal tapi kebengalan lo itu bisa lo pertanggungjawabkan ketika lo tampil di lapangan, which is Mas, itu yang dilakukan tapi kan oleh prinsip Lamine Lamasnya nggak Yamal. begitu. Nah, Memang iya, cuman kan loh. sekarang Prinsip mereka Lamasnya kena kan tuh. bukan hanya menjadikan seorang pesepak Asli. bola, tapi menjadikan seorang manusia yang baik. Kalau Nah, gue lihat budi filosofinya. pekerti luhur. Memang iya, dan itu kan perlahan-lahan agak sedikit mulai memberikan ruang kepada pemain-pemain yang era zaman sekarang memang agak Sejak sedikit Alves, berbeda sejak nih. Alves tuh. Alves kan bukan Lamasnya juga. Iya, tapi ya, maksud gue sejak bukan kehadiran lama. ada Alves, Neymar segala mulai menurut Messi bertato. Iya. Tapi ya itulah gue bilang ketika lo bisa tanggung jawabin itu di lapangan, kecuali lo nggak bisa tanggung jawabin itu di lapangan dan disiplinnya kan masih sangat terjaga juga oleh si Hansi Flick kan terjaga. Justru pemain-pemain yang terlambat datang mereka kena hukuman, Yamal kan justru nggak kena hukuman juga karena dia tetap disiplin datang pas on time, datang mainnya juga bagus. Makanya gue bilang ketika lo bandel di luar, tapi ketika lo harusnya main ya kayak work hard play hard lah ya, lo playnya hard tapi worknya lo juga hard di atas lapangan. Yang ada kebanyakan istirahat nanti. Enggak, Bukannya main tapi istirahat. bagus lah. Ya kita lihat aja nanti. apa Gue sih yang- pengen panjang karirnya bang. sama. Iya. Karena dia kan Panjang. jarang lah yang kayak begini Iya, kan. tadi special break gue setuju. Ya kita lihat saja kalau begitu. Karena ini pasti juga pendapat beda-beda lah ya. Ada Iya. yang bilang seperti Mas Aryo, ada juga yang seperti Aldi ya.